saya wanita berumur 37 tahun. Padahal belum pernah menikah, saya ingin sekali menikah. Di setiap waktu yang mustajab, saya selalu berdoa agar Allah mudahkan saya menikah dan memberikan saya pasangan yang baik bagi agama, dunia, dan akhirat saya. Selain itu, saya sudah berikhtiar ikut ta'aruf di beberapa tempat. Jika di kajian dan ketemu ummahat atau teman, saya pun tidak malu untuk menanyakan jika ada ikhwan yang sepadan dengan saya, tolong diinfokan. Berapa kali saya berusaha tapi gagal, rata-rata alasannya karena fisik saya. Saya bertubuh besar, gemuk. Saya sudah berusaha untuk diet, subhanallah sulit sekali untuk menurunkan berat badan. Saya merasa minder, kadang ada pikiran dan perasaan apakah saya akan menikah. Adakah laki-laki yang dapat menerima saya yang gemuk ini? Terakhir saya berproses dengan laki-laki, mempersyaratkan saya harus kurus dulu agar dinikahi dia. Bagaimana itu? Saya jujur, hati saya sakit sekali setiap saya ditolak karena fisik. Kalau nasihat saja, sallallahu barakallahu fikum. Kalau pertanyaannya, adakah laki-laki yang dapat menerima saya yang gemuk ini? Bilanglah ya. Tapi yang ingin kita diskusikan ini, mindset, adakah pasangan yang dapat menerima saya, itu poinnya. Kalau kita pakai pola pikir ingin diterima, kita akan gampang kecewa nanti. Akhirnya nanti kita akan jadi penuntut. Penuntut gak akan bahagia. Kenapa pernikahan gak mudah. Tapi kalau kita punya mentalitas, aku ingin memberi, aku ingin melakukan sesuatu, aku ingin memberikan support, aku ingin menjadi bagian, maka orang-orang seperti itu secara sunnatullah itu yang berhasil. Jadi actionnya dari kita dulu gitu loh. Dan kita lakukan karena semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita butuh untuk diterima, iya. Tapi jangan salah, kebutuhan itu bukan hanya diterima. Memberi itu kebutuhan, bergerak itu kebutuhan, action itu tuh kebutuhan. Kalau kita hidup nggak pakai action atau nggak pakai perbuatan, bisa berantakan hidup kita. Lalu di setiap hal, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hak setiap pihak, termasuk diri kita. Inna li nafsika 'alaika haqqun, dirimu itu punya hak. Lalu yang kedua, kalau Allah kasih sesuatu, Allah kan minta kita untuk menjaganya. Dan salah satu yang Allah kasih ke kita itu tubuh. Maka kita diperintahkan untuk memberikan hak tubuh dan menjaga tubuh sehingga bisa maksimal digunakan dalam ketaatan. Jadi kita lakukan ini bukan untuk menikah semata. Kita lakukan ini dalam rangka menunaikan hak tubuh kita dan menjaga pemberian Allah dan mensyukuri pemberian Allah. Allah perintahkan kita jaga hak tubuh, jaga hak tubuh. Allah perintahkan kita buat kondisi tubuh agar bisa maksimal bertakarub mendekatkan diri kepada Allah. Lakukan itu. Nabi SAW sampai mengatakan, saya tidur dan saya sholat malam. Mengkritik orang yang gak mau tidur, hanya mau sholat terus. Salah satu hikmahnya, karena itu akan ngerusak tubuh dia. Nah, memberikan hak tubuh itu, konsep dalam Islam itu bainal ifrat wa tafrid. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Nah, kalau kita bicara tentang fisik, maka domainnya atau kapasitasnya bidang kesehatan. Nah, lihatlah tubuh yang sehat itu seperti apa. Lalu masuk ke pernikahan dengan mentalitas apa yang bisa saya berikan. Bukan, adakah yang mau menerima saya? Karena kalau saya bisa memberikan sesuatu karena Allah, Allah lihat itu, Allah akan mudahkan. Allah yang akan atur semua itu. Ihfadillah ihfadillah. Jika Anda jaga Allah, Allah akan jaga Anda. Allah akan kasih sosok yang benar-benar menjaga hak itu kan. Kama tadi nutudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan diberikan hal yang sama. Ketika kita masuk dengan mentalitas, apa yang bisa saya berikan? Insya Allah Allah akan kasih pasangan yang punya mentalitas yang sama. Apa yang dia bisa berikan. Tapi kalau mentalitas kita, adakah yang mau menerima saya? Saya harus diterima. Saya berhak untuk diterima. Gimana kalau buat kita bertemu dengan jodoh yang punya mentalitas sama? Akhirnya ribut suami istri. Karena sama-sama ingin diterima dan semua egonya dipenuhi.